kembali di studio saya. Selamat datang. Seperti biasanya saya Kak Ros akan menemani Anda untuk Rumpi No Secret. Ada Mbak Ina Rahman di sini. Terima kasih sudah hadir. Ini jauh-jauh loh. Habis dari sidangnya tadi, Stuart dan Risi langsung hadir ke sini. Kita mau tanya update-nya seperti apa sih sidangnya, Mbak? Sidang tadi itu laporan hasil mediasi. Terus yang kedua pembacaan gugatan. Oke, jadi mediasinya udah 3 kali udah terlaksana. Dan mediasi udah terlaksana dan hasilnya gagal. Hasilnya gagal. Ya, kalau gagal itu terus langsung masuk ke agenda Masuk ke agenda sidang. Agenda sidang. Tapi kan Stuartnya masih kekeh untuk tidak bercerai. Itu hak dia ya. Kalau dia nggak mau bercerai dan tapi hak Risti juga untuk melanjutkan proses perceraian. Jadi barangkali kemungkinan agak lama ini persidangannya ya. Pastinya. Nah, kalau keadaan Risi Tagor sendiri seperti apa sih Mbak Ina? Risti secara fisik normal ya. Cuma mungkin bayi dalam kandungannya itu karena masuki usia 7 bulan, tapi berat bayinya itu belum sesuai dengan apa jumlah hak kehamilan, usia kehamilan. Oke. Nah, terus bagaimana kondisi batinnya sendiri? Kan waktu di awal-awal kan dia masih agak tertekan, sering menangis begitu. Apakah sekarang masih seperti itu apa sudah lebih tenang? Sekarang alhamdulillah sudah agak tenang. Terutama sejak tidak ada pertemuan-pertemuan dengan Stuart lagi, tidak ada SMS, WhatsApp dari Stuart lagi. Sisti bisa fokus ke bayinya ya. Oh gitu. Jadi memang komunikasi memang tidak ada begitu karena ditiadakan. Awalnya pada mediasi pertama mereka coba untuk untuk komunikasi, tapi hasilnya nggak bagus, malah bikin Risti tambah drop. Akhirnya keluarga dan Risti sendiri pun memutuskan, bahkan kami juga jadi tim pengacaranya memutuskan, memang sebaiknya sudah tidak ada komunikasi lagi demi kebaikan Risti dan bayi. Oh gitu. Jadi Risti sampai sekarang masih kekeh untuk bercerai. Ya, untuk bercerai. Baik. Oke, kita sekarang itu tadi dari Risi Tagor. Sekarang kita juga akan wawancara eksklusif dengan RP. Nah, RP ini adalah sahabat dekat juga dari Mbak Ina Rahman begitu ya. Yang kemarin juga sudah sharing, kita telepon juga mengenai kasusnya yang ramai diberitakan di berbagai media infotainment. Dan inilah wawancara eksklusif saya dengan Mbak RP. Berikut ini kita saksikan bersama. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Mbak RP yang kemarin juga baru sharing mengenai kisah hidupnya. Kita sekarang mau tanya lebih detail lagi ke Mbak RP. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu di sini, Mbak. Terima kasih, Mbak. Mungkin bisa diceritakan sih awal mulanya bisa bertemu dengan mantan suami itu di mana dan bagaimana sih, Mbak? Jadi ceritanya gini ya Kak Ros ya, dari awal itu pada tahun 2010 itu saya baru berhijrah mengenakan kerudung, mengenakan hijab. Nah dari situlah saya mulai rajin menghadiri majelis-majelis taklim. Beberapa majelis taklim yang saya hadiri itu kebetulan adalah beliau yang mengisi tausiahnya. Disitulah pertemuan awalnya gitu ya. Di pertemuan awal itu juga biasa aja, tidak ada apa-apa gitu. Saya betul-betul menganggap beliau hanya sebagai seorang guru gitu ya. Dan saya juga kebetulan sering menghadiri majelis taklim Umi Pipik dan Ustadz Jeffrey. Nah di majelis taklim itulah kemudian sering bertemu beliau. Dan dari situ beliau mulai mendekati saya. Oh, jadi beliau dulu yang menghubungi? Melalui BlackBerry Messenger. BBM. Nah, BBM. Tahu nomornya dari mana? Saya nggak tahu. Saya tahu dari mana, saya nggak ngerti ya. Disitulah mulai beliau intens menghubungi saya, menyapa, say hello. Dan kita benar-benar ketika itu hanya hubungan sebagai seorang murid dan guru. Dan saya suka menceritakan apa yang menjadi pengalaman saya kepada beliau, meminta solusi kepada beliau. Jadi siapa? Curhat begitu? Iya, curhat lah biasa sebagai muridnya gitu. Nah dari situlah kemudian beliau mendekati saya, hubungannya mulai intens gitu Pak Ros ya. Kalau poligami itu buat apa gitu kan? Saya alhamdulillah biarpun tidak berlebihan, Allah memberikan kecukupan rezeki buat saya dan anak saya. Jadi tadinya memang berpikir bahwa buat apa sih gitu buat poligami. Lalu apa yang membuat kemudian Mbak RP akhirnya mau begitu? Ya karena saya pikir beliau adalah orang yang bisa mengerti agama ya, yang ahli dalam bidang agama. Dan di situ beliau meyakinkan saya akan bisa berbuat adil. Bisa berbuat adil. Iya, dan saya berkali-kali mengatakan saya tidak mau menyakiti sesama saya. Saya tidak mau disebut sebagai seorang perempuan yang merebut suami orang. Beliau berusaha untuk meyakinkan saya dan saya percaya karena sebagai seorang yang mengerti agama, seorang pendakwah, beliau bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Dan saya juga berpikir beliau sudah mempersiapkan mental dari si istri pertama untuk bisa menerima saya sebagai istri kedua. Oke, jadi Mbak RP berpikir bahwa beliau ini sudah mempersiapkan istri pertamanya. Iya. Apakah itu termasuk dalam janjinya?
saya hanya bertanya seperti ini, saya tidak mau lo menyakiti istri kamu, ya. Tapi saya ingin kamu membicarakan hal ini dengan yang pertama. Di situ beliau berjanji 3 bulan setelah kita menikah, saya akan memberitahukan yang pertama. Nah, di situ saya pegang janjinya untuk memberitahu yang pertama setelah 3 bulan kita menikah. Kenapa harus setelah 3 bulan menikah, bukan sebelumnya? Nah, di situ tuh saya yang agak, mungkin di situ saya yang kurang teliti ya Kak Ros ya. Harusnya dari awal harus benar-benar ada dari izin pertama. Dan itu kesalahan saya, memang saya akui. Saya percaya dengan beliau, dengan janji yang 3 bulan itu. Ya sudah, saya bismillah, lillahi ta'ala saya menikah dengan beliau. Dan saya memang sempat meminta izin dari ayahanda saya, almarhum ayahanda saya. Dan alhamdulillah ketika itu ayah saya mengizinkan saya untuk menikah dengan beliau. Karena mungkin ayah saya melihat sosok beliau sebagai seorang yang paham agama. Jadi ayah saya almarhum itu percaya beliau bisa mendidik saya dan anak saya ketika itu. Gitu. Nah, kemudian 2014 kemudian akhirnya berpisah begitu ya. Nah, apa kemudian yang membuat Mbak RP di sekarang ini tahun 2015 ini kemudian memantapkan hati untuk ini saatnya terbuka dan ada hal-hal yang diinginkan dari beliau untuk bisa dipenuhi begitu. Jadi itu kenapa sekarang saya baru membuka, saya tidak diberikan hak-hak saya sebagai seorang istri, itu saya diam, saya bersabar. Karena saya hanya memohon kepada Allah agar hati beliau terbuka akan baik nantinya. Saya juga tidak pernah menceritakan apa yang saya alami ini ke keluarga saya gitu. Jadi apa yang mendorong kemudian bercerita adalah karena ada kebutuhan dan apa ya dari anak ya, yang ingin dipenuhi. Yang saya kenapa ini juga keluar karena saya ingin meminta janji dari Allah untuk apa yang saya alami ini. Jadi ini adalah bentuk perjuangan seorang ibu gitu ya? Iya, hanya untuk anak saya. Jadi saya tidak ada tuntutan apapun kepada beliau, baik itu berupa materi atau apapun, hanya waktu, cinta dan kasih sayang untuk darah daging beliau sendiri. Oke. Nah, ini kan kemudian siapa pertama kali yang Mbak RP hubungi untuk apa ya istilahnya memantapkan hati bahwa ini saya ingin membuka ini secara mungkin saya kemarin sempat bercerita kepada Mbak Ina ya. Mbak Ina kan sebagai sahabat saya, kita satu pengajian dan kita sama-sama arisan Ya gitu kan. Dia bilang sih, aku nggak minta apa-apa. Aku cuma pengen anak aku itu tahu punya bapak. Oke, baik. Itu. Kita akan lanjutkan perbincangan. Kita akan sambung lagi setelah berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No, see. Bersama saya Karus dan ada Ina Rahman di sini. Ini merupakan sahabatnya Mbak RP. Kalau ada yang bertanya, RP itu siapa? RP itu adalah seorang perempuan yang kemarin mencurahkan isi hatinya mengenai sebuah kisah bahwa beliau ini pernah menikah atau dipoligami dengan seorang pendakwah terkenal yang sering muncul di televisi, begitu ya. Tetapi kemudian pernikahan tidak berjalan dengan baik, ya artinya dalam 3 tahun itu jarang kemudian ditemui, kemudian sampai akhirnya diputus bercerai itu juga melalui pesan singkat atau BBM. Dan kemudian sekarang Mbak RP ini muncul. Sebetulnya ini adalah sebuah jalan terakhir begitu, karena semua cara Mbak RP katakan sudah dicoba untuk bisa meminta kepada mantan suaminya untuk bisa menemui buah hati mereka begitu secara lebih intens, karena buah hatinya ini sudah semakin besar, semakin ingin menanyakan bapaknya dan ingin lebih dekat dengan bapaknya. Dan di sini kita akan mendengarkan seperti apa curahan hati Mbak RP ini. Apa alasannya kemudian beliau ini akhirnya yang tadinya berpikir buat apa saya poligami sampai akhirnya beliau mau dipoligami, dan juga siapa sih sesungguhnya sosok RP ini? Benarkah sosok RP ini adalah seorang wanita karir yang sukses sebetulnya sehingga ya buat dia ada sebuah artikel yang mengatakan ya kalau buat dirinya sudah untuk menafkahi itu tidak menjadi masalah, tetapi kasih sayang seorang anak itu yang sedang diperjuangkan saat ini. Kita lihat berikut ini adalah wawancara saya selanjutnya.
Baik pemirsa, masih bersama dengan Mbak RP yang akan menceritakan, dan ini eksklusif di Rumpi No Secret. Mbak RP ini akan membuka siapa jati dirinya dan seperti apa yang kejadian atau respon-respon yang beliau terima pasca beliau ini membuka kisahnya dan alasannya mengapa kemudian beliau berjuang, yaitu untuk anaknya, untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Mbak RP mungkin bisa cerita, Mbak RP ini pada saat bertemu dengan mantan suami itu seperti apa? Ingin membuka sedikit jati diri saya kepada Rumpi No Secret. Kalau saya memang adalah seorang pengusaha busana muslimah dan saya juga desainer busana muslimah. Nah, ketika bertemu dengan Ustadz, saya berpikir beliau bisa membimbing saya dan anak saya yang pertama waktu itu untuk lebih dekat ke jalan Allah. Makanya saya memilih beliau untuk menjadi suami saya dan bersedia dijadikan istri kedua. Karena benar-benar ingin beliau bisa mengajarkan saya kepada anak saya untuk menuju Allah, menuju surganya, lebih dekat kepada Allah. Nah, Mbak RP ini kan Mbak RP hadir berbicara terbuka mengenai kisahnya, begitu ya. Tapi menutupi identitasnya, gitu. Apa pertimbangannya apa, Mbak RP? Saya mungkin tidak ingin dikatakan untuk mencari popularitas ya Kak Ros ya, karena di sini saya benar-benar berjuang untuk anak saya agar bisa mendapatkan haknya dari seorang bapaknya. Jadi tidak mencari popularitas. Tidak mencari popularitas, makanya saya menutupi wajah saya dan kepada Rumpi saya mulai membuka jati diri saya, profesi saya apa. Nama saya sebenarnya ya kalau RP itu nama saya ketika kecil Kak Ros. Kalau di sini, kalau di Jakarta ini orang mengetahui saya bernama Rima Idris. Rima Idris. Iya. Oke, dan sekarang Mbak Rima ini menguatkan hati untuk membuka nama aslinya, itu pertimbangannya apa, Mbak? Karena saya melihat selama 2 minggu belakangan ini, alhamdulillah support buat saya dari keluarga, dari sahabat-sahabat, dari klien-klien saya, itu luar biasa supportnya terhadap saya, dan saya bersyukur alhamdulillah mereka mengerti keadaan saya gitu. Dan mulai ketika saya melihat respon begitu baik dari lingkungan saya ya, saya baru berani membuka itu. Jadi Mbak Rima ini juga istilahnya sharing pengalaman cerita ini agar bisa istilahnya menjadi pelajaran buat yang lain gitu. Nah, Mbak Rima, ini kan Mbak Rima kemudian tadinya menutup identitas gitu. Apa sih yang dikhawatirkan? Satu, memang tujuannya tidak ingin populer. Ada lagi kah yang sebetulnya dikhawatirkan kalau identitasnya diketahui secara luas? Itu tadi saya takut hujatan dari masyarakat, takut cemoohan dari orang-orang karena mereka orang awam mungkin berpikir saya mau dinikahi poligami mungkin ada sesuatu gitu. Tapi saya di sini kan benar-benar karena Allah, Kak Ros. Saya ingin benar-benar bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan didikan dari beliau. Gitu. Saya benar-benar karena Allah. Apa sih latar belakang kenapa Mbak Rima akhirnya memilih untuk mundur dari pernikahan ini? Sekarang gini ya Kak Ros ya, saya dijanjikan 3 bulan, tapi hampir 3 tahun saya menanti semua janji beliau. Tidak ada satupun janji beliau yang beliau tepati. Saya bilang saya sakit, saya pingsan, tolong kamu datang, saya bilang gitu. Tapi beliau tidak bisa datang. Dia cuma mengatakan tolong pahami keterbatasan saya. Pada bulan Maret, saya itu BBM beliau mengatakan, saya ingin bertemu, saya ingin membicarakan masalah kita. Nah, setelah bulan Maret itu beliau datang, kita berbicara, saya bilang, saya sudah tidak sanggup lagi kamu perlakukan seperti ini. Saya bilang, kalau misalnya memang kamu tidak bisa memberikan hak-hak saya sebagai seorang istri, dan tidak bisa memenuhi janji-janji kamu sebagai seorang suami, saya lebih baik mundur. Saya bilang gitu. Terus dia jawabnya begini, baik, saya akan memberikan jawaban untuk kamu 1 bulan ke depan. Nah, setelah 1 bulan ke depan itu saya tagih lagi janji beliau via BBM Kak Ros. Karena kalau saya telepon, beliau jarang mau mengangkat telepon dari saya, suka tidak mengangkat. Jadi saya udah ini duluan, saya udah kayaknya udah hati saya udah takut duluan untuk menelpon beliau, takut kecewa gitu. Akhirnya bulan April tersebut saya menanyakan lagi, ini gimana? Sudah 1 bulan dari waktu yang kamu janjikan. Berarti talak kamu sudah jatuh ya. Terus aku bilang, maafkan saya lahir batin. Aku yang minta maaf Kak Ros. Kita akan kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret. Oke, itu tadi. Mungkin kalau Mbak Ina mengenal Mbak Rima itu seperti apa sih? Memangkah seorang profil seorang wanita pengusaha yang mandiri, yang sukses seperti itu?
Sukses banget. Saya. Jadi istilahnya gini, kasarnya mungkin bahwa menikah dengan seorang pendakwah yang terkenal di televisi itu bukan karena motif ekonomi. Bukan, jelas. Kalau itu saya berani jamin bukan ya. Bukan. Walaupun pada saat pernikahan itu saya belum bersahabat dengan baik, tapi desain-desain bajunya itu kan sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Dan alhamdulillah saya juga sering di-endorse gitu kan, karena bajunya bagus. Dan pada saat saya menerima baju-baju itu saya belum tahu desainernya siapa. Nah begitu kan RI kan di label bajunya itu. Begitu tahu, oh itu Rima Idris. Akhirnya kenalan, kita mengaji bareng, arisan, dan ketemulah, oh ini sosoknya. Dan tegar sekali. Tegar sekali dan memang usaha kesana sini tuh nggak kenal waktu ya. Jadi gimana kalau pendapat Mbak Ina sebagai seorang perempuan begitu ya, bahwa ini ada sebuah kisah perempuan yang diminta menjadi istri kedua dengan berbagai janji yang kemudian tidak dipenuhi, jarang ditemui, bahkan anaknya juga istilahnya hanya dalam waktu kurun 3 tahun itu beberapa kali ditemui, dan kemudian digantung begitu saja statusnya ini. Kalau dari sisi perempuan yang mengerti hukum, ada saran nggak sih sebetulnya buat perempuan-perempuan yang lain gitu? Kalau saya seperti itu gitu ya, dan saya melihat dari segi hukum, saya akan mempertanyakan motif laki-laki itu kenapa dia mau menikah dengan perempuan yang sudah mapan. Oh gitu? Iya, itu satu. Kedua, mungkin repot, nggak usah repot untuk menafkahi kan. Terus yang kedua, nikah di bawah tangan itu atau nikah siri ya, itu memang pernikahan yang tidak terdaftar secara hukum positif di negara kita. Jadi apapun yang dihasilkan dari pernikahan siri itu tidak dapat diproses secara hukum. Anak tidak bisa mendapatkan akte kelahiran untuk atas nama bapak dan ibunya karena memang tidak ada buku nikah. Kemudian yang kedua, anak tidak dapat hak mewaris. Dan hak-hak lain seperti yang didapat oleh anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan secara hukum positif. Jadi kalau ada laki-laki yang mengajak kita menikah siri, dijadikan istri kedua dan nikah siri begitu ya, dengan tanya motifnya apa? Apakah betul mau membangun rumah tangga? Ya, apakah benar mau sama-sama menuju surga? Apakah memang hanya mencari, maaf ya, sebatas pelampiasan seksual ya? Karena tidak perlu terdaftar secara hukum gitu kan? Tidak. Baik. Berikut ada telepon dari siapa ini? Oh, adik dari pendakwah yang kita bahas tadi ya. Pendakwah yang sering muncul di televisi ini namanya adalah Mbak Dian. Oke, halo. Halo Mbak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Ini kita berusaha bertanya karena supaya keadaan seimbang saja nih Mbak Dian. Mbak Dian, apakah tahu bahwa sekarang ini kasus ini sedang ramai diperbincangkan, ada sebuah curahan hati dari seorang perempuan yang ingin menggugah hati kakaknya Mbak Dian ini untuk bisa lebih memperhatikan anaknya begitu? Iya, tahu Mbak. Tahu, oke. Nah dari pihak keluarga sendiri sebetulnya bagaimana sih menanggapi ini? Apakah ada jalan keluar yang ditawarkan gitu Mbak? Untuk sekarang ini sampai saat ini belum ada respon ya Mbak ya dari pihak keluarga kecuali saya sendiri. Oke. Keluarga besar belum ada tanggapannya. Oke. Nah ini Mbak sendiri sebagai seorang adik begitu ya, apa sih harapannya apa gitu terhadap hal yang bergulir ini Mbak? Harapan saya yang terbaik buat kedua belah pihak. Jadi masing-masing mendapat kebahagiaan masing-masing, jadi tidak ada yang tersakiti dalam hal ini. Saya harap bisa cepat terselesaikan dengan dengan jalan yang baik lah gitu Mbak. Jadi Ustadz segera hadirlah memberikan klarifikasi. Oke, jadi harapannya memang mencari solusi lah yang terbaik lah buat semuanya. Yang terbaik itu harapan dari pihak keluarga seperti itu ya. Oke. Oke Mbak Dian, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ya. Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Kita masih ada beberapa tayangan lagi wawancara dengan Mbak Rima. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Ruti. Asik banget. Baik, tadi kita sudah mendengar
mendengar ini kisah dari Mbak Rima Idris, begitu ya, yang mengutarakan kisahnya mengenai dia pernah dipoligami oleh seorang pendakwah yang eksis di televisi, begitu ya. Tapi kemudian ada masalah, dan salah satu masalahnya adalah mereka memiliki anak, tapi Mbak Rima ingin agar sang ayah ini lebih memperhatikan anaknya, sehingga berbagai cara sudah dilakukan, baik komunikasi secara halus, memohon, sampai mungkin dengan nada yang agak marah, tapi juga masih belum ada realisasi dari janji-janji, sampai akhirnya Mbak Rima memutuskan untuk membuka ini lebih luas, meskipun masih tetap dengan menutupi identitasnya, begitu ya. Dan alasan, kalau saya yakin banyak ibu-ibu yang nanya, terus kenapa mau dipoligami? Begitu ya. Mbak Rima tadi sudah dan Mbak Ina juga mengatakan bahwa Mbak Rima ini adalah perempuan yang mandiri, begitu ya, bahkan bisnisnya cukup dikenal luas, dan kemarin tadi dari ceritanya adalah udah sampai ekspornya juga sampai ke negeri tetangga, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Hal yang membuat beliau yakin adalah karena mantan suaminya ini dia yakin bisa membimbingnya ke arah agama yang lebih baik, gitu. Nah, seperti apa perbincangan saya selanjutnya? Mari kita saksikan bersama. Baik pemirsa, masih bersama Rumpi No Secret, dan untuk pertama kalinya secara eksklusif di Rumpi No Secret ini Mbak RP membuka identitas jati dirinya yang bernama Rima Idris. Dan beliau ini memantapkan hati untuk membuka jati dirinya adalah karena belakangan ini menerima respon simpati begitu dari keluarga maupun teman-teman terdekat yang memberikan dukungan, karena memang kisah yang di-share ini adalah mengenai perjuangan seorang ibu untuk mendapatkan hak-hak anaknya, akan mendapatkan perhatian dari ayahnya, begitu ya Mbak Rima ya. Mbak Rima mungkin bisa cerita sebelumnya ini, apakah Mbak Rima pernah mengungkapkan kepada beliau akan mengadukan hal ini apabila beliau masih belum bisa memenuhi janjinya? Ya. Saya masih berharap beliau bisa berubah, beliau bisa memenuhi janji-janjinya. Oke, Mbak Rima kan sudah menceritakan dan mengisahkan apa yang dilihat, apa yang dilakukan oleh buah hatinya, begitu. Mbak Rima boleh tolong lihat ke kamera, dan semoga Bapaknya menyaksikan apa yang ingin disampaikan Mbak Rima secara langsung sesungguhnya demi perhatian kepada sang anak. Ya, Assalamualaikum. Saya ingin menyampaikan kepada keluarga besar beliau bahwa marilah kita selesaikan masalah ini secara kekeluargaan, secara baik-baik. Bagaimanapun kita mempunyai seorang anak yang membutuhkan figur perhatian dari bapaknya. Saya tidak mau ribut, saya ingin semuanya diselesaikan secara baik-baik. Gimanapun kita akan berkeluarga sampai kapanpun, karena kita mempunyai seorang anak. Itu aja kalau apa yang kemudian akan dilakukan bila sampai saat ini dengan terbuka begini tidak ada respon juga dari pihak beliau? Kalau dengan hal ini tidak ada respon juga, ya sudah saya serahkan kepada Allah, Karos. Ya, biar Allah yang mengetuk pintu hatinya. Nah, apakah ada rencana juga untuk menggandeng Mbak Ina Rahman untuk mengajukan gugatan ini secara hukum gitu? Sampai saat ini belum ke arah hukum, Karos. Gimanapun saya hanya ingin semuanya berjalan dengan baik. Oke, Mbak Rima, terima kasih banyak ya, atas sharing ceritanya. Semoga kisah ini semoga yang pertama adalah begini, apa yang Mbak Rima harapkan itu bisa terkabul, begitu, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sebuah pelajaran buat banyak di antara kita mengenai kehidupan. Begitu. Terima kasih, saya Karus, inilah Rumpi News. Oke, Mbak Ina Rahman, langkah selanjutnya apa kalau jalan ini tidak berhasil? Gitu. Kita punya KPAI ya, Komisi Perlindungan untuk Anak-anak. Itu kalau misalnya tetap dicuekin sampai batas waktu yang ditentukan oleh Mbak Rima, kemungkinan dari Mbak Rima dan keluarga akan mengadukan hal ini ke KPAI secara resmi. Sebelum nanti akhirnya mungkin ya, walaupun belum terpikir untuk ke arah hukum, tapi hal itu sangat memungkinkan. Bisa gitu. Ya? Bisa, apa yang nggak bisa di Indonesia? Sisi apanya Mbak Ina? Dari pertanggungjawaban sebagai ayah mantan itu ya, mantan suami itu gitu kan, yang telah mengabaikan anaknya ya. Kalau mungkin kalau untuk ke Mbak RP-nya sangat tipis ya, tapi untuk ke anak kan tidak bisa hilang. Oke. Ada istilah bekas istri tapi tidak ada istilah bekas anak, karena anak itu kan ada darah daging ya. Oke, jadi ini kembali lagi bahwa yang tengah diperjuangkan oleh Mbak Rima ini adalah mengenai anaknya juga, yang tadi cerita sudah mulai bertanya papa, dan setiap kali menyaksikan televisi melihat sosok ayahnya dia sudah memanggil-manggil papa, dengan tentunya tatapan mata yang buat semua ibu dimanapun itu pasti membuat terenyuh gitu. Mbak Ina, terima kasih. Nanti kita akan ngobrol lagi. Ini ada satu pasangan juga yang mau kita ajak ngobrol. Kalau ini lagi berusaha untuk mendapatkan momongan.
Inilah pasangan Mark Sungkar dan Santi. Silakan masuk. Halo. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Wow, Pinky. Apa kabar? Apa kabar? Silakan duduk, Mas Mark. Silakan duduk, Mas Santi. Oke. Ya, gitu. Oke. Ada berita terbaru apa tentang pasangan ini? Kita akan bahas selain berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Yang disia-siain aku bukan aku ya. Oke, ini ada pasangan yang jauh-jauh datang dari rumahnya di kawasan Cisarua, Bogor begitu ya. Padahal sebetulnya tadi kemarin malam itu baru mengalami hal yang di rumahnya. Kalau kita lihat tuh gambarnya, ini apa yang terjadi sih Mas Faktu? Kayaknya kok itu kan karena hujan kemarin yang deras sekali, luar biasa. Hujan deras sekali, longsor karena terkikis oleh air bah di saluran. Ada sungai yang dulu waktu anak-anak kecil itu sering main lumpur, ngambil airnya dari sungai itu bening kan. Sungainya hanya 40 cm lebarnya. Yeah. Dalamnya hanya 50 cm. Yeah. Sekarang sungainya jadi 3 meter. Oh gitu. Jalanan habis. Dan sama sekali tidak ada kepedulian dari pemerintah, untuk dari lurah, memperbaiki camat sama sekali ya. Oh, oke. Ini sudah yang ketiga. Okay. Jadi memang ini setiap sudah kali hujan deras itu kemudian terjadi banjir bandang seperti itu. Betul. Terjadi banjir bandang memang. Tetapi tidak sampai merusak ya. 6 tahun yang lalu merusak, saya betulkan. 3 tahun yang lalu terulang lagi, akhirnya saya bikin terasi ring dari beton semuanya. Sekarang ini jadi ini betonnya, air masuk ke bawah ya, ini jatuh gitu. Ya, mau sekuat apa juga. Jadi apa yang kemudian dialami di kebunnya dan ininya? Enggak, besok mudah-mudahan saya mau buat somasi ke Bupati. Oh gitu? Insya Allah ya. Oh gitu, karena kalau tidak diperbaiki. Udah keterlaluan. Kasihan masyarakat nggak bisa jalan lagi, ya. Ada ibu-ibu tua, sering saya lihat lewat situ, sekarang sudah tidak bisa. Jadi terputus gitu jalannya? Terputus, jalanan habis semuanya. Dan itu bahayanya kalau nanti dalam ke depan ini ada lagi yang lebih keras, saya khawatir itu batu-batu akan menendang rumah orang yang di bawah. Oh gitu, bisa lebih parah seperti itu ya? Bayangkan aja kalau digampar batu itu lagi tidur. Aduh, serem banget ya kan, malam-malam lagi kan, hujannya deras banget. Tapi kalau dari kerugian dari pihak Mas Rak sendiri? Ya lumayan lah itu bisa. Ikan-ikan bagaimana? Ikan belum kabur. Oh belum kabur ya? Danau itu saya bikin danau persis di tepinya itu. Tinggal bibir itu saja, bawahnya sudah habis. Nah ini tinggal ini ambrol, ribuan ikan habis. Jadi belum sempat kabur ya? Ini lagi saya suruh sedot. Oh gitu, supaya diamankan ikan-ikannya. Oke, tapi tanaman-tanaman? Tanaman 3, ada cemara Norfolk 1 udah sujud. Lengkeng Lalu pindah rumah. ada. Rumah gimana rumah? Lengkeng yang pindah jauh. rumah. Oh rumah. Lengkeng Tadinya di pindah. atas. Lengkeng pindah? Lengkeng ini turun 2,5 meter ke dalam tanah, jadi kelihatan daunnya. Ya ampun, jadi lebih gampang deh metik ya. Jadi pendek tuh. Oke baik, ini ada satu kabar lagi yang kita juga kemarin lihat di berita begitu mengenai masalah rencana untuk memiliki momongan. Ada masalah sih. Cie sih. Gimana? Santi mungkin cerita, sudah pemeriksaan ke dokter bilang apa? Iya sudah pemeriksaan, alhamdulillah udah apa sih nggak ada apa-apa rahimnya. Cuman beberapa bulan terakhir sempat yang perut tuh sakit banget. Iya. Cuman karena emang niatnya mau program hamil, datang ke dokter kandungan, periksa ada apa. Katanya ada radang rahim, kata dokter kandungannya. Katanya. Iya, karena kan yang diperiksa hanya sekitar rahimnya saja. Tapi tidak ada tindakan lebih lanjut. 1 hari, 2 hari di opname 2 hari ya. 2 hari, terus pindah ke rumah sakit di Jakarta, diperiksa semuanya USG. Ternyata ada batu di empedu, rahimnya nggak apa-apa. Ada akik. Oh, ada batu akik di empedunya, begitu ya. Oke. Terus kemudian diapakan sekarang terapinya? Sekarang sih minum obat. Tadinya harus dioperasi, diambil kantung empedunya, cuman kan takut efek sampingnya juga ya kalau diambil kantung empedunya. Jadi sekarang minum obat aja dulu. Nah, ini selama proses minum obat, apakah boleh terus melakukan program kehamilan? Ditunda dulu. Soalnya takutnya batu aja bisa batu bikin keluar, sakit. gimana janin keluar.
Karena ya, tadinya karena telurnya memang kecil ya. Telurnya kecil? Iya, makanya ikut program kan. Tetapi ternyata kok sering sakit, kenapa? Nah, setelah ketahuan, ya ini jalan Tuhan kan. Allah tidak memberikan dahulu karena masih ada yang harus dibenahi dulu ternyata. Benar nggak nih sel telur kecil itu sama seperti yang dialami oleh Saskia juga? Saskia sama. Iya, sama persis. Ini program hamilnya juga metodenya sama dengan yang dijalankan Saskia? Mirip ya. Mirip. Yaitu di Saskia sudah jalan lebih dahulu, ini baru mau mulai. Oh, baru mau mulai. Ternyata dikasih apa namanya? Ini dulu PR dulu. Sakit gitu. Sampai melintir di mobil itu kayak gasing gitu. Oh ya, ternyata memang itu dulu ini harus dibenahi dulu begitu ya. Jadi batu di empedunya itu harus dikeluarkan, harus di ya. Tapi kalau dia mesti dioperasi gimana? Operasi itu jalan terakhir. Oh, jalan terakhir. Karena kalau sudah diangkat kantung empedunya, ya banyak sekali harus dilakukan diet, ya tidak boleh makan lemak dan lain sebagainya. Sering lelah. Ini sedang kami obati dengan ada obat dari teman, sahabat dari kecil. Dia 20 tahun di Malaysia, masih di Malaysia, dia dokter. Jadi minum obat itu dulu alternatif. Kakaknya kena hal yang sama. Bisa sembuh. Diberi obat itu, obatnya dari Eropa, tapi herbal. Oh, oke, baik. Nah, ini mungkin ada hikmahnya juga begitu ya. Kita akan bahas lagi setelah berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Pas masih sekolah ya? Enggak lah. Waktu itu 19 tahun itu udah selesai sekolah? 16 sudah selesai sekolah. 16 sudah selesai sekolah. Nah, itu tahu karena waktu ketemu kan diceritain. Oh, 16 tahun udah selesai sekolah? Udah. Oh, pinter juga ya? Soalnya aku ke TK dulu langsung SD. Oke, jadi ini sok tahu ya. Karena dipikir 16 tahun, oh masih sekolah nih. Ada lagunya kan? Bener. Aku masih anak sekolah gitu ya. Oke, headline yang kedua. Set. Nih, Mark Sungkar palsukan nama di undangan demi nikahi Santi. Oh, bagaimana Mas Mark melihat headline ini? Itu bohong, bukan palsu, disingkat. Disingkat, Ya. bukan palsu ya. Bukan. Hanya mengelabui gitu ya. Betul. Disingkat jadi apa? M Ali aja. Oh, M Ali. Ali nama bapak saya kan. Oh iya. Jadi nggak palsu sebenarnya, bener. Enggak. Cuma cara nulisannya beda gitu ya. Nah, gitu. Itu emang bener tujuannya supaya nggak ketahuan orang. Iya, kalau banyak yang tahu, lalu kecium wartawan, ya nggak jadi nikah. Akhirnya penggemarnya Sirin, Zaskia, Wisnu, Irwansyah pada datang lah, kapan gue nikahnya? Oh gitu. Oh gitu, ya. Nanti kebanyakan tamu jadi lama banget halamannya gitu maksudnya ya. Fotonya itu kan. Jadi tambah banyak. Oke, artikel yang headline yang selanjutnya. Mark Sungkar tak ingin istri barunya dipanggil ibu. Nah, kalau ini bagaimana? Sotoy, lebay atau bener? Dipanggil ibu oleh anak saya. Iya, mau banget. Mau. Bukan yang nggak mau. Berarti ini sok tahu nih. Ini benar. Oh, ini benar. Ingin. Enggak, Mark Sungkar tidak ingin istri baru. Oh, enak aja loh. Jadi yang benar gimana? Pengen. Oh, pengen. Ya. Jadi pengen. Soalnya gendong cucu itu belum tentu sebulan sekali ketemu. Oh gitu. Kalau punya anak sendiri kan tiap hari bisa digendong. Enggak maksudnya. Aku dipanggil ibu sama Sirin. Sama Sirin. Oh enggak, oh lama, sorry. Tell me why. Tell me why. Tapi kalau sama Sirin sama Saskia enggak mau. Jangan. Panggil apa dong? Santi dipanggil ibu. Ibu orang bukan ibunya, ngapain? Oh iya. Jadi panggilnya? Santi. Santi aja. Tapi kalau nanti punya anak, lahir pasti dipanggil ibu. Panggilannya apa? Umi, ibu, bunda, mama. Ntar anaknya aja belum bikin. Masa belum bikin? Udah. Terakhir. Ini kan Santi lagi berusaha menyembuhkan diri dulu dari batu empedu. Kasih semangatnya gimana? Ngasih semangat secara mesra gimana caranya? Oh, tiap hari. Tunjukin dong, ajarin kita gimana, coba. Waduh. Ntar banyak yang niru, malu. Aku mau nih.